potensi Tahura di Karanganyar perlu dioptimalkan. Soroti tata kelola wisata. Kena pemangkasan lahan, KBP Banyudono masih mampu capai target PAD. Pantau layanan masyarakat RSUD Kelet Jepara dikunjungi. Selamat, Setuan Jateng raih terbaik kedua JDIHN Award 2022. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintang Permana. Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Dalam kegiatan monitoring aset Tahura KGPA Mangkunegoro 1 di Kabupaten Karanganyar, Komisi A meminta pihak pengelolanya dapat menggali potensi yang ada. Dalam kegiatan monitoring aset milik Pemprov Jawa Tengah di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura, KGPA Mangunharjo di Kabupaten Karanganyar pada Senin 17 Oktober 2022, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pihak pengelola dapat menggali potensi yang ada di Tahura. Demikian disampaikan anggota Komisi A, Muhammad Yunus, dalam diskusi dengan Kepala Balai Tahura KGPA Mangkunegoro 1 RR Yuni Kusumodewi bersama jajarannya. Dalam kesempatan itu, potensi yang didapat digali Tahura yaitu pengembangan pemanfaatan kawasan hutan, sehingga bisa menunjang sektor pariwisata. Namun, ada kendala yang dihadapi yakni persoalan akses menuju Tahura perlu perbaikan jalan. Komisi A menilai apabila akses menuju tempat wisata mudah dijangkau pengunjung, maka semakin banyak wisatawan yang akan datang. Menanggapi hal itu, Kepala Balai Tahura KGPA Mangkunegoro 1 RR Yuni Kusumodewi mengaku berterima kasih atas dukungan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya akan berusaha sebaik mungkin dalam proses pengembangan pemanfaatan lokasi Tahura menjadi destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar. Komisi B memantau pengelolaan cagar budaya The Heritage Palace yang kini telah menjadi objek wisata. Pantauan ke sejumlah objek wisata masih dilakukan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya dengan mengunjungi The Heritage Palace yang merupakan bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Permata Raya RT 2 RW 8 Dukuh Tegal Mulyo, Desa Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo pada Senin 17 Oktober 2022. Menurut pengelola objek wisata itu, Franky Hardi Sucipto, bangunan tersebut dahulunya adalah pabrik gula di zaman kolonial Belanda dan kini sudah sah menjadi cagar budaya. Setelah Indonesia merdeka, bangunan itu menjadi milik PT PN. Namun, pada 1968, bangunan tersebut dibeli oleh PT Karep Bojonegoro yang digunakan untuk gudang tembakau. Ia menjelaskan, bangunan resmi menjadi objek wisata di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2018 lalu. Menanggapinya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Maryuni mengatakan, kegiatan pantauan dilakukan untuk menggali data tentang tata kelola objek wisata. Sebelumnya, Komisi B sudah melangsungkan kegiatan serupa di The Colomadu, Karanganyar, yang juga merupakan bangunan kuno pabrik gula. Dengan beroperasinya kembali objek wisata yang setelah 2 tahun lebih terdampak pandemi, Komisi B berharap kegiatan pariwisata dapat kembali menggerakkan perekonomian di daerah. Upaya pemulihan pasca pandemi di sektor pariwisata dapat dilakukan dengan melaksanakan event, pemberdayaan komunitas, serta UMKM. KBP Banyudono Boyolali terkendala dengan pemangkasan lahan untuk proyek tol karena mempengaruhi target pendapatannya. Kebun benih padi atau KBP Banyudono merupakan salah satu kebun benih yang mampu mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD bahkan lebih. Namun, dalam 1 tahun terakhir ini pembangunan jalan tol sudah memangkas beberapa hektar lahan sehingga berpengaruh terhadap target pada tahun-tahun mendatang. Hal itu diketahui saat Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi dengan jajaran pengelola KBP Banyudono Kabupaten Boyolali pada Selasa 18 Oktober 2022. Dipimpin anggota Komisi C Sarno, Dewan ingin mengetahui perkembangan lahan balai benih yang terkena dampak pembangunan jalan tol Solo Jogja. Menjawabnya, Kepala KBP Banyudono Suryono Budi Santosa mengatakan target PAD masih bisa tercapai. Soal pemangkasan lahan, ia mengaku sudah ada kurang lebih 4 hektar lahan balai benih yang terkena pemangkasan dan tidak ada tanggung jawab mengenai saluran air yang mengalir ke kebun benih. Datanya menyebutkan anggaran perbanyakan benih KBP Banyudono pada 2022 sebanyak 90,11 juta rupiah.
Sementara target PAD di KBP Banyudono pada 2022 adalah Rp119 juta dengan realisasi sampai 17 Oktober 2022 sebesar Rp127,21 juta. Dan pada pertengahan tahun lalu ada upaya pemangkasan lahan balai. Guna memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD Kelet Jepara perlu mengoptimalkan perencanaan dan program kegiatannya. Guna memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD perlu mengoptimalkan perencanaan dan program kegiatannya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz saat memimpin rombongan Dewan melakukan monitoring ke Rumah Sakit Donorejo atau Kelet, Kabupaten Jepara pada Sabtu 15 Oktober 2022. Komisi E menghimbau jajaran manajemen RSUD Kelet untuk terus meningkatkan fungsi pelayanan di sekitar rumah sakit. Dalam kaitannya dengan pengembangan, Abdul Aziz sangat mengapresiasi langkah pihak rumah sakit karena telah memunculkan beberapa layanan khusus untuk rumah sakit itu sendiri. Sementara itu, anggota Komisi E Endro Dwi Cahyono mengungkapkan, di era digital ini diperlukan pengembangan sistem IT yang cukup memadai. Dengan begitu dapat menunjang dalam hal promosi digital agar rumah sakit lebih dikenal. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Kelet Agung Pribadi mengungkapkan, dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang pengetahuan dan teknologi informasi, pihaknya telah mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah. Meski begitu, baik dokter ahli, spesialis, maupun tenaga IT beberapa tahun ke depan dapat mengisi kekosongan yang ada di RSUD Kelet. Pihaknya juga berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan berbagai cara. Salah satunya penyediaan layanan jemput bola ke puskesmas terdekat dan menggelar seminar-seminar mengenai kesehatan. Untuk kedua kalinya, Satuan Provinsi Jateng kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN 2022 terbaik. Untuk kali keduanya, Sekretariat DPRD atau Satuan Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN 2022 terbaik. Perhelatan penyerahan JDIHN Award itu dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Kali ini tema yang diusung yakni menyongsong satu data dokumen hukum Indonesia digelar di Ballroom Hotel Grand Saijaya, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Oktober 2022. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD atau Sekwan Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin didampingi Kepala Bagian atau Kabag Humas Andi Susmono menerima penghargaan JDIHN Award 2022. Urip memberikan apresiasi dan selamat terhadap semua pihak-pihak yang terlibat, tak terkecuali berkat arahan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia, hal itu merupakan hasil kerja bersama, sehingga dapat mencapai prestasi terbaik kedua dari DPRD seluruh Indonesia untuk kali keduanya dalam pengelolaan JDIH. Kemeriahan acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lamonangan Laoli, yang pada saat itu diberi kesempatan untuk menyerahkan penghargaan bagi anggota JDIHN terbaik 2022 secara langsung. Sebagai informasi, peserta dalam kegiatan itu terdiri dari pengelola JDIH tingkat kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, satuan provinsi, satuan kabupaten, satuan kota, serta perguruan tinggi negeri dan swasta. Saya Bintang Permana. Dan saya Bintar Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.